pada video kali ini, kami dari kelompok 8 akan memberikan materi nih yang sangat bermanfaat buat kalian. Nah, sebelum ke pembahasan materi, perkenalkan anggota kelompok kami, yakni ada Bayu Perkasa, Andi Priyo, Dea Rizkanti, Ngakan Putuhari, Mita Juniari, Merlia Yunda, dan Arya Andika. Oke, itu dia tadi perkenalan singkat kami. Teman-teman semua, sudah pada tahu belum apa itu pajak, bagaimana teori pajak, dan bagaimana fungsi dari pajak? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Gambaran umum pajak. Menurut Rahmat Sumitro dalam kurung 1992.212, di mana pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan atau trejan prestatai yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Sesuai dengan pengertian mengenai pajak, maka dapat ditarik beberapa unsur yang ada dalam pajak, yaitu yang pertama, pajak harus berdasarkan undang-undang. Pemerintah dalam memungut pajak dari rakyat harus berdasarkan undang-undang. Beberapa teori tentang pajak antara lain ada teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli. Unsur yang kedua, pajak tidak mendapat imbalan langsung. Unsur yang ketiga, pajak mempunyai dua fungsi. Yang pertama, fungsi budgeter. Maksudnya, pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang setiap tahunnya tergambar melalui APBN. Yang kedua, fungsi mengatur, yaitu fungsi pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Pengelompokan pajak. Yang pertama, menurut golongannya, ada pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Kemudian pajak tidak langsung, yaitu pajak yang secara tidak langsung dapat dibedakan atau dialihkan kepada orang lain. Kemudian nomor 2, menurut sifatnya, ada pajak subjektif, yaitu jenis pajak yang didasarkan pada subjek atau wajib pajak, sedangkan pajak objektif yang didasarkan pada objek tanpa melihat subjek. Sedangkan ketiga, menurut lembaga pemungut, ada pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara. Dan pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah digunakan untuk membangun rumah tangga daerah. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus pajak atau pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang atau yang harus dibayar oleh wajib pajak. Yang kedua ada Self-Assessment System, yaitu suatu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan atau menghitung sendiri besarnya pajak yang akan dibayar. Yang terakhir ada Withholding System, yaitu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada pihak ketiga atau bukan fiskus dan wajib pajak untuk menentukan atau menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kesimpulan, pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan, yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Karena Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan pemerintah jika hendak memungut pajak dari rakyat harus berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 Ayat 2, pajak pun haruslah berdasarkan undang-undang, karena undang-undang akan memberikan jaminan hukum untuk adanya keadilan bagi warga negara atau masyarakat. Sebagai penutup kata, saya ingin mengutip slogan Dirjen Pajak, yakni menyatakan, lunasi pajaknya, awasi penggunaannya, di mana artinya kita sebagai masyarakat haruslah rajin dan tepat untuk membayar pajak. Manfaatnya bukan hanya untuk kita, namun untuk negara dan kebangkitan ekonomi negara kita. Jadi, ayo kita sama-sama lunasi pajak dan awasi bersama penggunaannya.